teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Rafael Haq, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu akuntansi lease atau akuntansi untuk leasing. Nah, apa itu pengertiannya dan seperti apa penggunaannya, kita akan bahas di video kali ini. Nah, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembayaran yang bisa berupa penyediaan barang modal dengan cara sewa guna usaha dengan finance lease atau opsi, ataupun dengan sewa guna usaha atau operating lease atau tanpa hak opsi. Nah, bagi perusahaan, leasing adalah cara untuk mendapatkan barang yang bisa meningkatkan produktivitas. Selain itu, leasing juga bisa membuat efektivitas dan efisiensi kinerja lebih optimal. Artinya, perusahaan tetap bisa mendapatkan barang tertentu meski sedang tidak memiliki dana yang mencukupi. Nah, kemudian jenis leasing itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada finance lease dan yang kedua itu operating lease. Kalau yang finance lease itu adalah pembayaran sewa guna usaha selama masa pertama ditambah nilai sisa barang modal. Artinya jumlah pembayaran harus menutup harga perolehan barang modal atau setidaknya sama. Selain itu bisa juga lebih besar dari sekitar 90% harga pasar aktiva dikurangi keringanan pajak. Nah, masa sewa guna usaha bisa minimum 2 tahun untuk barang modal golongan 1, minimum 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan 7 tahun untuk barang modal bangunan. Kemudian yang operating lease, jenis operating lease itu adalah jumlah pembayaran sewa guna usaha selama periode sewa tidak bisa menutup harga perolehan barang modal yang disewa, tak lupa ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh pihak lessor. Tidak ada hak opsi bagi lease sehingga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau memilih di akhir masa sewa guna usaha bagi pihak lease. Nah, kemudian pencatatan akuntansi untuk leasing. Nah, jadi sejak akhir tahun 2018 lalu itu ada standar baru tentang akuntansi leasing yang ditetapkan oleh Financial Accounting Standard Board Amerika Serikat. Artinya apa? Artinya seluruh pelaku bisnis harus tahu apakah kontrak yang mereka sepakati mengandung unsur leasing atau tidak. Sejak awal kesepakatan terjadi, apabila ada hak bagi pelanggaran untuk mengontrol properti, aset, pabrik, atau peralatan tertentu hingga mendapatkan substansi ekonomi, maka itu termasuk dalam leasing. Dengan adanya standar baru ini, pihak pengguna modal dari leasing atau lease menjadi yang paling terdampak. Menurut peraturan baru ini, semua transaksi leasing harus dicatat dalam neraca kecuali jangka waktunya kurang dari 12 bulan. Nah, transaksi leasing dalam balance sheet ini ditulis berdasar nilai saat ini atau present value. Untuk bisa tahu berapa hak bayar dari pihak lease. Selain itu, biaya leasing juga harus diakui dalam metode penyusutan garis lurus yang berlangsung selama masa sewa. Dengan demikian, bisa jadi lease mencatat biaya lebih besar ketika masa awal sewa apabila mengikuti aturan finance lease. Nah, di Indonesia sendiri, metode akuntansi leasing mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK tentang aturan sewa guna usaha untuk mempermudah laporan keuangan. Nah, bagaimana contoh
pencatatan akuntansi untuk leasing kita akan dibahas di video selanjutnya. Nah, ini contoh dari pencatatan akuntansi untuk lease. Nah, ini misal sebagai contohnya ya, misal ada CVD ini pada tanggal 1 Januari 2020 mendapatkan truk lewat pembiayaan financial lease dari perusahaan leasing PT MDE. Lah, isi kontraknya itu nilai kontrak sebesar 170 sekian juta, masa leasing 5 tahun mulai dari Januari 2020, pembayaran lease 50 juta per tahun, masa pembayaran mulai 1 Januari 2020, manfaat ekonomis truk 8 tahun dan tingkat bunganya 20%. Lah, pencatatan akuntansi untuk lease ini kita bisa pakai tabel seperti ini nih, ada kolom tanggal, hutang, lease payment, pokok sama bunga. Lah, ini kan diisi kontraknya kan nilai kontraknya sebesar 179 sekian juta. Nah, ini masuknya di kolom hutang. Nah, kemudian kita hitung aja nih ya. Jadi kan nilai kontraknya sekian. Lah, pembayaran lease-nya kan 50 juta per tahun. Nih. Nah, ini pokok nih pembayarannya yang belum ditambah bunga ya, 50 juta. Lah, jadi 170 sekian juta dikurang 50 juta kan, jadi hutangnya tahun depannya itu tinggal 129 sekian juta. Nah, kemudian karena ada tingkat bunga 20%, hutang ini kita kalikan 20%, lantar ketemu bunganya itu sekian, 25 sekian juta. Nah, karena pembayaran lease-nya 50 juta per tahun, jadi ini lease payment-nya kita kurangi bunga, ntar ketemu pokoknya itu 24 sekian juta. Lah, hutangnya ini kita kurangi dengan pokoknya ini, jadi hutangnya itu tersisa 105 juta sekian. Nah, sama dengan cara sebelumnya, hutangnya ini kita kalikan tingkat bunga 20%, ntar ketemu bunganya itu 21 juta sekian. Nah, kemudian kan per tahunnya 50 juta ini kita kurangi dengan bunganya, ntar ketemu pembayaran pokoknya itu 28 juta sekian. Nah, terus hutangnya ini kita kurangi dengan pokoknya, ntar ketemu sekian. Nah, caranya sama terus sampai selesai. Nah, ini kan ntar bisa kita buktiin nih, misal kan nilai kontraknya 179 juta sekian. Nah, ini kita jumlah. Nah, ini kan pembayaran pokoknya sama seperti nilai kontrak selama 5 tahun. Nah, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.